program eh, digital skill, terutama Bapak Ibu sekalian, bagaimana proses kelanjutan dari program ini, mulai dari penetapan sekolah yang kemarin sudah di launching, sudah dikirim ke Bapak Ibu sekalian melalui surat. Terus yang kedua, hari ini bagaimana proses pendaftaran trainer dan para siswa program digital skill. Selamat pagi, Pak Fajar. Assalamualaikum. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Fajar. Saya sapa dulu teman-teman yang lain. Mungkin Pak Arya sudah bergabung, atau belum? Baik, ini sudah terkumpul sekitar 77 peserta. Artinya 50 sekolah sudah ada perwakilan, Pak Fajar. Bisa kita mulai, nggih? Baik, eh, Bapak Ibu sekalian, nanti saya akan pertama nanti saya akan paparkan beberapa poin terpenting di kegiatan hari ini adalah sosialisasi. Mari Bapak Ibu sekalian kita mulai kegiatan pagi hari ini supaya kita mendapatkan keberkahan. Mari kita berdoa bersama-sama memohon karunia Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan lancar dan dimudahkan. Berdoa mulai. Terima kasih. Eh, Berikutnya saya izin untuk share screen. Saya sapa dulu dari Assalamualaikum Pak Asrori. Apakah bisa bergabung pada pagi hari ini? Ya Pak Os, tapi ini apa tuh? Sambil ini ya, nggak apa-apa pantau aja monitor gimana Pak Os? Ada yang bisa J, saya bantu? Iya. J. Silakan Pak Asrori untuk menyampaikan sambutan untuk acara pada pagi hari ini sebelum kita menyampaikan materi sosialisasi kepada seluruh peserta. Untuk waktu saya persilahkan Pak Asrori. Oh iya, iya, sebentar. Sebentar Pak Os. Iya. Terima kasih Pak Oseri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bersama-sama kumpul untuk mengikuti kegiatan sosialisasi eh, terkait dengan program Oh, digital mohon skill maaf Pak, sorry, kita. videonya Iya. belum on. Mohon Oh, maaf, saya nggak bisa videonya Pak. belum on. Oh, oh lagi di luar. Di posisinya nggak memungkinkan Oh, untuk di, Ya, silakan Pak dilanjut. di, mohon maaf Pak Pacar, Pak Useri dan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, eh, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu perwakilan dari SMA dan juga teman-teman ITS semua yang setia mengawal program digital skill ini. Nah, eh, pada kesempatan ini, jadi ini merupakan satu apa ya kesempatan kita ya karena mungkin barangkali yang lalu sudah ada sosialisasi berbarengan dengan kegiatan lain sehingga kurang fokus. Hari ini kita khusus kita sendirikan satu kegiatan untuk sosialisasi sehingga kita harapkan nanti Bapak Ibu semua bisa jelas sekolah-sekolah yang calon penyelenggara digital skill ini bisa paham secara komprehensif itu sehingga nanti akan memudahkan kita memulai menjalankan program ini.
Nah, nanti Pak Useri, Pak Fajar akan memandu kegiatan ini sehingga mungkin tidak perlu terlalu lama, tapi yang penting bahwa Bapak Ibu bisa bertanya sepuasnya terkait dengan rencana kegiatan digital skill yang segera akan kita luncurkan. Jadi karena memang kita sebentar lagi sudah harus melakukan TOT, maka ini harus jelas mulai dari syarat instruktur, peserta dan seterusnya, sekolah penyelenggaranya siapa, itu nanti akan disampaikan oleh teman-teman. Saya kira itu Pak Uzairi, saya mohon maaf tidak bisa terlalu eh, tidak panjang lebar gitu ya. Ini posisi masih tidak memungkinkan tadi saya untuk terima kasih Pak Uzairi, selamat menjalankan sosialisasi dan Bapak Ibu sekalian selamat mengikuti sosialisasi ini. Mudah-mudahan nanti berjalan dengan lancar. Dari topik walhidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asrori di sela-sela kesibukannya. Mudah-mudahan sehat selalu. Baik Bapak Ibu sekalian, seluruh tim dari ITS dan perwakilan dari UNICEF pada pagi hari ini, terima kasih seluruh sekolah yang hadir pada pagi hari ini. Eh, Nanti izinkan secara singkat saya akan memaparkan tentang apa saja yang harus disiapkan. Nanti mudah-mudahan bisa ditambahi oleh teman-teman sekalian, Pak Fajar dan Pak Arya. Bapak Ibu sekalian, di pagi hari ini fokus pada sosialisasi pendaftaran peserta dan calon trainer. Dari data yang masuk, Bapak Ibu sekalian, beberapa sekolah yang mengirimkan beberapa rombel perwakilan dari KUS, tetapi yang diterima hanya satu rombel, sehingga Bapak Ibu sekalian harus memilih dan memilah kira-kira peluang mana yang sangat bagus di sekolah Bapak Ibu sekalian untuk diangkat menjadi sebuah potensi lokal yang bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat di sekitarnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tujuan dari program keterampilan digital yang diberikan oleh UNICEF kepada ITS melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur ini yang pertama supaya para peserta nanti bisa berpartisipasi aktif dalam masyarakat digital. Di era digital hari ini mereka akan dibekali beberapa hal-hal yang positif sehingga bisa mempengaruhi lingkungan mereka dan memberikan solusi-solusi digital di lingkungan mereka. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan analitis bagi para peserta. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan sosial dan komunikasi tentunya di sela-sela mereka sebagai remaja, maka perlu kita bekali mereka dengan hal-hal yang positif, konten-konten yang positif, sehingga konten yang negatif bisa diperangi oleh hal-hal yang positif. Yang keempat, memberikan keterampilan tentunya yang menjadi akar dari output dari kegiatan ini, yaitu memberikan keterampilan digital bagi remaja, antaranya mulai dari internet, literasi digital, sosial media, membuat konten digital, ya, dan hal-hal ini disupport untuk kegiatan program double track. Yang terakhir adalah memberikan bekal remaja untuk menemukan sebuah solusi tentunya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan mereka. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah tujuan secara general dari program digital skill yang kita akan laksanakan pada tahun 2023 ini. Berikutnya, Bapak Ibu sekalian, masuk kepada peserta, ini yang akan nanti dibekali ada sekitar 1.500 siswa program double track ya, siswa yang di luar double track dan ada sekitar 50 trainer atau tutor yang nanti akan menjadi bagian dari kegiatan ini.
Nah, Bapak Ibu sekalian, di masing-masing rombel ini nanti akan terisi 30 peserta dengan perpaduan antara laki-laki dan perempuan harus seimbang. Seimbang tidak harus 50-50, tetapi perwakilan antara laki-laki dan perempuan bisa terwakili dalam satu kelas tersebut. Yang ketiga, dalam satu rombel diusahakan oleh Bapak Ibu sekalian untuk mengikut sertakan teman-teman yang disabilitas. Mungkin dari satu rombel ini ada sekitar 0,3% atau satu orang di dalam kelas tersebut, atau bisa lebih. Sehingga Bapak Ibu sekalian di dalam penentuan rombel ini perlu diperhatikan ketentuan yang diinginkan oleh UNICEF. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian terkait dengan syarat peserta, yang pertama adalah mereka kelas 10 atau kelas 11. Yang kedua adalah sekolah penyelenggara double track tentunya, karena mereka nanti akan diformat supaya bisa mensupport kegiatan program double track. Yang ketiga, berarti peserta itu adalah peserta di luar program double track yang di-create baru oleh Bapak Ibu sekalian, bisa dari kelas 10 atau digabungkan dengan kelas 11. Yang kedua, memiliki keterampilan abad 21, ya, dicari anak-anak yang memiliki keterampilan berpikir kritis, kreatif, berkomunikasi, dan nantinya akan bisa berkolaborasi, karena basic ini yang akan nanti didorong menjadi sebuah keterampilan digital. Yang ketiga, memiliki perangkat teknologi digital, biasanya bisa laptop atau smartphone yang ada. Yang keempat, mereka memiliki akses ke perangkat internet. Bisa Bapak Ibu sekalian, saya rasa anak-anak kita sudah memiliki perangkat smartphone yang sudah tersedia paket data dan WiFi sudah tersedia juga di sekolah, memiliki motivasi dan antusiasme keterampilan digital, dan terakhir bersedia berbagi keterampilan pengalaman kepada remaja yang lain. Artinya memberikan impact pada teman-teman yang belum kebagian ambil bagian dari program digital skill ini. Yang berikutnya adalah fokus kepada syarat trainer, Bapak Ibu sekalian. Sama, trainer ini harus memiliki keterampilan abad 21 tentunya, memiliki perangkat juga, memiliki pengalaman tentunya. Nanti akan ada form yang harus diisi oleh para calon trainer yang tadinya Bapak Ibu sekalian ngajukan beberapa rombel, silahkan dipilih. Kira-kira nanti portofolio mana yang paling bagus, itu yang akan kita pilih dari sisi pengalaman. Pengalaman Bapak Ibu sekalian mulai dari keterampilan digitalnya, sudah terbiasa editing video, sudah terbiasa ngedit gambar, dan Bapak Ibu sekalian sudah terbiasa menggunakan teknologi sebagai media komunikasi, baik email, internet, dan seterusnya. Nah, dan terakhir yang paling penting, bersedia menjadi tenaga pengajar pada program digital skill ini. Nah, jadi nanti sertifikat yang akan dikeluarkan adalah sertifikat dari UNICEF dan ITS. Nah, ini adalah link upload portofolio para trainer. Nanti saya akan share, kalau diklik di sini Bapak Ibu sekalian akan muncul di menu form itu. Yang pertama, silahkan pilih sekolah Bapak Ibu sekalian, asal sekolah Bapak Ibu. Berikutnya, pelatihan mulai Agustus hingga November, nanti akan disupport oleh learning system kita atau LMS yang berisi mengenai materi digital skill. Nanti akan disampaikan oleh Pak Fajar mengenai materi-materinya. Kemudian kita akan melaksanakan uji keterampilan untuk digital skill ini. Kalau di double track kita ada 6 keterampilan, ada 13 topik. Kalau ini kita ada 1 topik
satu keterampilan baru dan satu topik baru namanya digital skill. Namun karena ini penyelenggaranya adalah UNICEF bekerja sama dengan ITS dan Dinas Pendidikan, ada batasan-batasan yang harus dipenuhi oleh sekolah, sebagaimana disampaikan oleh Pak Boseri tadi, di mana untuk keterlibatan perempuan ini minimal 50% dalam satu rombel. Jadi kalau misalkan satu rombel itu 30 dan ketentuan kita memang 30, minimal untuk perempuannya nanti adalah 15. Kemudian diprioritaskan untuk memberikan kesempatan bagi anak-anak kita yang memiliki disabilitas. Disabilitas itu banyak Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa menilai sendiri dari siswa di sekolah Bapak Ibu. Misal, mohon maaf, siswa yang pernah mengalami kecelakaan, kemudian ada bekas pen atau yang lain. Nah, itu juga bisa dikategorikan sebagai disabilitas atau hal-hal disabilitas yang lain yang tentunya Bapak Ibu lebih paham, karena di sekolah kita di jenjang SD, SMP, SMA juga memfasilitasi anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti itu. Kemudian nanti intinya kalau dari Bapak Ibu akan melaksanakan pelatihan mulai Agustus sampai November. Itu saja, mungkin nanti untuk detailnya kita akan lakukan sosialisasi per tahap kegiatan. Prakteknya seperti apa Bapak Ibu? Jadi prakteknya itu adalah seperti halnya kita bukakan rombel untuk satu topik baru. Kalau di dual track atau maaf di double track itu ada 13 topik, kita nanti ada satu topik baru namanya digital skill, kelas digital skill. Apa saja yang diajarkan di sana secara garis besar adalah sebagai berikut. Nanti detailnya akan disampaikan oleh Pak Fajar. Yang pertama adalah digital literasi. Nanti Bapak Ibu atau anak-anak nanti diajarkan mengenai kemampuan dasar digital, yaitu penggunaan aplikasi populer di desktop, contohnya Office, kemudian aplikasi populer di web, minimal mereka bisa menggunakan email, kemudian aplikasi mobile, harus menguasai untuk kebutuhan digital literasi. Kalau disampaikan Pak Useri tadi, ini adalah untuk mendukung kemampuan komunikasi. Jadi cara komunikasi digital seperti apa ya tentunya harus menguasai aplikasi-aplikasi ini. Sehingga nanti siswa yang diikutkan ini syaratnya ya paling tidak mengetahui pengetahuan dasar ini. Seperti itu. Kemudian materi yang berikutnya akan didapatkan ini adalah digital marketing. Digital marketing ini adalah mengoptimalkan media sosial, marketplace, e-commerce, dan lain-lain untuk meningkatkan penjualan produk double track. Jadi anak-anak double track sudah memiliki produk unggulan, nah nanti akan disupport dengan pengetahuan digital marketing. Bagaimana cara meningkatkan omset penjualan menggunakan sosmed, marketplace, e-commerce, dan lain-lain. Kemudian digital content creator. Jadi pembuatan konten untuk mensupport digital marketing, konten itu promosi, kemudian konten marketing dan lain-lain. Ini nanti akan diajarkan di sini. Jadi mungkin mirip dengan multimedia, namun kalau multimedia itu fokusnya tidak ke digital marketing, tapi ini fokusnya untuk pembuatan konten kreator digital marketing. Kemudian nanti level yang paling tinggi ini adalah application development, di mana ini nanti akan diseleksi kembali atau dilakukan kompetisi. Bagi yang memiliki passion di programming nanti akan diajarkan untuk pembuatan aplikasi. Kalau yang 3 di kiri ini adalah penggunaan, kalau yang di kanan ini pembuatan, di mana nanti studi kasusnya bisa terkait dengan digital marketing, pembuatan online shop, dan lain-lain, ataupun ke penyelesaian masalah sosial. Misalkan mengatasi masalah sampah, mengatasi masalah profil sosial di masyarakat,
tindak kriminalitas yang tinggi. Nah, ini nanti akan dijadikan sebagai studi kasus dalam application development. Jadi seperti itu. Untuk langkah awal, Bapak Ibu saat ini butuh menyiapkan perangkat SDM yang nanti akan terlibat dalam digital skill program. Siapa saja? Yang pertama adalah tentunya adalah trainer, yang kedua adalah peserta, di mana trainer nanti akan diadakan satu screening, nanti akan dilakukan sosialisasi kembali atau pretest ya, atau untuk mengetahui apakah yang bersangkutan layak untuk menjadi trainer digital skill atau tidak. Jadi memang trainernya ini harus menguasai aspek-aspek yang ada di 4 hal ini. Seperti itu. Jadi tidak bisa misalkan trainer yang tidak memiliki kemampuan di digital, terus nanti diikutan TOT. Ini nanti akan ditolak oleh UNICEF. Seperti itu. Nah, untuk siswa, nanti template-nya akan di-share di grup atau di chat habis materi ini. Untuk alamatnya, itu ada di admin.its.digitalskill.net. Nanti yang penting adalah untuk template. Nanti kami bagian dulu, Bapak Ibu bisa menyeleksi siswa 30 tersebut. 30 tersebut itu siapa saja, bebas. Yang jelas, mereka nanti di tahun ini dibebaskan, akan lebih efektif jika mereka sudah memiliki produk unggulan di KUS masing-masing. Dan apakah hanya untuk kelompok multimedia? Tidak. Jadi ini untuk seluruh topik, tidak hanya anak-anak multimedia yang diikutkan ini. Kurang lebih itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, nanti bisa disambung oleh Pak Usairi dan Pak Fajar. Saya kembalikan ke Pak Usairi. Terima kasih Pak Arya. Berikutnya silahkan dari Pak Fajar. Assalamualaikum Pak Fajar. Untuk menyampaikan poin-poin materi apa nanti yang akan menjadi poin terpenting dari para trainer. Sehingga perlu sangat selektif sekali untuk memilih calon trainernya tersebut. Silahkan Pak Fajar. Baik, terima kasih Pak Uzairi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Sepertinya tadi materi yang disampaikan oleh Pak Uzairi sama Pak Arya sudah sangat lengkap sekali ya. Izinkan saya untuk supaya punya gambaran secara utuh dalam program ini, saya akan putarkan satu video supaya lebih rileks lagi. Indonesia mengalami perkembangan ekonomi digital yang pesat dalam 1 dekade terakhir. 5 dari 12 perusahaan unicorn di Asia Tenggara berasal dari negara kepulauan terbesar ini. Sejak pandemi COVID-19, perkembangan teknologi digital semakin meningkat di berbagai sektor. Penutupan sekolah dan berbagai pusat aktivitas membuat sebagian besar masyarakat menjadi sangat tergantung pada teknologi untuk meneruskan kegiatan dari rumah. Hal ini membuka kesempatan ekonomi digital bagi mereka yang mampu beradaptasi. Jika perkembangan ini bisa terjadi secara inklusif, maka akan ada dampak yang lebih baik bagi kesejahteraan ekonomi di Indonesia. Namun, dalam setiap perubahan selalu ada tantangan. Mari kita dengar pengalaman mereka yang sudah fasih menggunakan teknologi digital dan dapat mengatasi perubahan sejak pandemi. Oke, nama saya Ferdi. Saya seorang guru fisika di sebuah SMA swasta di Tangerang. Saya punya seorang istri, ya, Tirsa, dan 1 anak. Ya. Istri saya ibu rumah tangga dan sedang merintis usaha online kecil-kecilan di bidang kuliner. Semuanya berubah ya. Kalau dulu kan kita mengajar di depan kelas, ya, kita pakai papan tulis. Anak-anak dilarang menggunakan HP. Ya, kalau sekarang justru didorong untuk menggunakan HP, menggunakan laptop dan sebagainya.
Kalau di bidang usahaku sangat meningkat karena kayaknya orang bener-bener butuh untuk beli lauk, terus cemilan di rumah. Banyak juga yang membutuhkan untuk teman-teman yang memang lagi isoman dan segala macam. Banyak sih ya, maksudnya manfaatnya yang bisa aku sendiri sebagai ibu rumah tangga untuk dapatkan gitu. Di awal-awal ya kendala tentang jaringan ya, jadi internet rumah kami kalau nonton streaming gitu ya masih kuat lah ya, tetapi sekarang kan tiba-tiba dipakai ya untuk pertemuan online karena saya mengajar, anak saya juga belajar di rumah begitu. Waktu kami berdua online gitu ada lonjakan bandwidth yang kepakai, jadi kadang-kadang wifi kami nggak kuat gitu ya, langsung down gitu. Kalau saya sendiri kan memang online itu lebih kepada untuk pesan ekspedisi, untuk nganterin barang-barang. Lalu ya itu sih, sistem cash on delivery ini atau yang kita sering sebut dengan COD itu memang nggak menjamin 100% keamanan dan kepercayaan. Saya punya prinsip kok hari gini pakai COD gitu ya. Maksudnya sebagai penjual pun punya hak untuk tidak percaya gitu kepada pembeli-pembeli yang tidak saya kenal gitu kan. Beberapa daerah di sini itu jaringan selulernya kurang baik. Jadi ada beberapa tempat yang misalnya provider ini yang baik, provider yang lain jelek, tidak merata memang ya. Jadi tergantung daerahnya. Saya melihat dari murid-murid saya ada yang begitu gitu ya. Kalau provider itu down ya sudah selesai lah, dia nggak bisa ikut pelajaran online seperti itu. Faktor-faktor pendukung e-commerce seperti kualitas internet, kepercayaan akan pembayaran digital, dan logistik harus ditingkatkan jika kita ingin ekonomi digital di Indonesia berkembang ke arah yang lebih baik. Tapi tunggu sebentar. Coba kita lihat dari kacamata yang lebih besar. Nyatanya, belum semua orang menerima dampak baik kemajuan teknologi ini. Sebagian besar masyarakat Indonesia masih belum terkoneksi karena akses digital yang belum merata dan terjangkau. Sebagian lain yang sudah terkoneksi masih belum dapat mengambil manfaat dari teknologi karena rendahnya kapabilitas. Perkenalkan, nama saya Bakhtiar S. Wicaksana, usia 43 tahun, profesi saya sebagai seniman pantomim. Dampak pandemi ini sangat luar biasa bagi keluarga saya. Karena profesi saya juga guru pantomim, guru teater, kadang ambil job syuting. Begitu pandemi datang, syuting hilang. Ngajar otomatis libur, pertunjukan hampir nggak ada. Ibaratnya ya, hari ini mau makan apa ya? Nah, dampaknya lagi kena ke anak-anak. Jadi belajar di rumah online, harus beli kuota, harus apa, bingung saya. Kendalanya juga banyak banget, karena saya punya satu handphone. Anak-anak belajar online pakai handphone. Nah, kalau handphone itu buat saya nyari duit, terus anak-anak terpaksa nggak bisa ikut online kan. Sinyalnya di sini juga, aduh. Anak saya kadang keluar rumah, jalan ke ujung itu untuk nyari sinyal, itu cuman buat terima tugas dari gurunya. Ya kalau pakai kuota kan lemot. Ya kalau saya mau pakai wifi, pasang wifi mahal. Belum suruh buka link YouTube. Ya kalau kuota kita chat harian mana bisa buka YouTube kan gitu. Ya begitu keadaannya. Agar perkembangan ekonomi digital dapat lebih inklusif, perubahan digital perlu dilakukan secara fundamental. Jika tidak, dikhawatirkan gap kemampuan digital akan semakin besar. Apa yang bisa kita lakukan? Salah satunya, mempersempit gap konektivitas di seluruh Indonesia dengan menyediakan akses dan infrastruktur digital yang terjangkau, stabil, cepat, dan dapat diakses semua kalangan. Dan yang tak kalah penting, meningkatkan literasi digital. Kepercayaan terhadap layanan finansial digital juga harus ditingkatkan di skala nasional. Salah satunya dengan memastikan perlindungan konsumen dan keamanan data personal. Yang terakhir, membangun infrastruktur agar logistik dapat mencapai lebih banyak daerah. Sehingga konsumen maupun pemilik usaha di daerah-daerah bisa mendapatkan kesempatan yang sama dengan mereka yang tinggal di kota-kota besar. Sepertinya kan belum ada perlindungan data pengguna jaringan digital gitu ya. Jadi perlu kemudian dibuat supaya kami pengguna internet itu bisa terlindungi, supaya kita semua bisa lebih nyaman gitu ya saat kita menggunakan internet. Ya saya pikir di masa depan ekonomi digital itu akan semakin berkembang pesat, serba online semuanya. Ya harapannya dengan adanya literasi pendidikan internet di sekolah akan sangat berguna buat anak saya atau anak-anak yang lainnya. Mereka bisa membandingkan internet yang baik yang mana, yang buruk yang mana. Itu ke depan mereka bisa menggunakan internet dengan lebih positif.
Itu ya, jadi gambarannya program digital skill itu adalah mengatasi kesenjangan antara yang sudah memahami teknologi sama yang belum. Kemudian bagaimana mengefektifkan sehingga bisa bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Mungkin untuk materi tadi di video sudah disampaikan, antara lain ada literasi digital, kemudian pembuatan konten, penggunaan sosial media, dan yang tidak kalah penting adalah menyelesaikan masalah di lingkungan kita dengan teknologi. Entah itu masalah pengiriman barang, masalah ekonomi, ataupun mungkin masalah-masalah sosial. Barangkali itu Pak Host mungkin nanti lebih dibuka untuk tanya jawab. Tapi sebelum saya mengakhiri ada beberapa hal penting yang ada di chat itu adalah Bapak Ibu sekalian. Jadi intinya di kelas digital skill ini adalah merupakan Bapak Ibu sekolah itu terpilih mendapat tambahan satu kelas ya. Nah, sehingga kalau ada pertanyaan pesertanya harus anak DT atau di luar DT, ya yang di luar DT karena ini merupakan kelas tambahan. Kemudian mengenai usulan kemarin, bagaimana? Nah, usulan kemarin itu bisa dijadikan studi kasus. Nah, anak-anak DT-nya itu adalah yang nanti yang mempunyai studi kasus. Sedangkan yang digital skill-nya nanti akan menyelesaikan dengan teknologi itu. Kemudian yang kedua ada pertanyaan yaitu adalah mengenai trainer. Apakah boleh diambilkan dari di luar trainer DT? Boleh. Jadi istilahnya adalah yang mempunyai kemampuan atau kompetensi digital. Sehingga boleh diambilkan oleh baik itu adalah trainer DT, fasilitator, operator, maupun administrator boleh. Ataupun di luar itu memilih guru baru yang bisa diajak kerjasama sebagai program digital skill ini juga boleh. Mungkin itu Pak Bos. Terima kasih saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Fajar. Jadi sudah dijawab oleh Pak Fajar tadi beberapa pertanyaan di kolom chat, baik di WA Group maupun di Zoom. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya persilahkan yang mau tanya jawab. Pesan dari kami, pengisian form dan pengiriman form untuk data calon trainer paling lambat hari Jumat jam 15.00 itu sudah kami terima dan final karena akan segera dilakukan proses undangan untuk mengikuti training of trainer. Silakan Bapak Ibu sekalian dari Pak Sujianto SMAN 1 Barat. Silakan disampaikan Bapak pertanyaannya. Silakan yang lain bisa raise hand juga atau langsung ketik di kolom chat. Silakan Pak Sujianto. Atas Banun, Seri, Pak Silakan. Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang pertama ingin saya tanyakan sudah dijawab bahkan aja oleh Pak Fajar. Keberadaan trainer apakah bisa dari luar gitu, di luar trainer gitu yang sudah didefinitifkan, itu yang pertama. Alhamdulillah, Mas Banun. Yang kedua, untuk apa namanya jam pelajaran atau JP-nya Pak Seri, itu kan berakhir bulan Desember nggih. Nah, itu Oke. ekuivalen berapa apa namanya JP begitu. Kiranya itu Pak Seri dan Bapak Ibu, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caranya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ekivalen untuk jam pelatihannya. Jadi nanti biar dijawab oleh Pak Fajar. Silahkan Pak Fajar. Baik, terima kasih. Jadi kembali saya ulangi untuk trainer itu adalah yang mempunyai kompetensi atau kemampuan digital. Boleh diambilkan dari eh, trainer maupun non-trainer DT. Misalnya katakanlah guru fisika kebetulan punya kemampuan digital, kemudian sosial medianya juga aktif, biasa editing dan sebagainya. Kemudian diminta untuk jadi trainer, boleh. Nah,
Ini adalah kaitannya nanti mungkin minggu depan itu akan ada undangan untuk TOT di Surabaya, sehingga trainer yang ditunjuk itu adalah nanti yang akan mewakili sekolah untuk apa istilahnya menerima materi tentang digital skill ini yang ada kaitannya dengan kurikulum maupun juga modul dan sebagainya. Kemudian yang kedua tadi adalah pertanyaannya tentang apa, Pak Aus? Mohon maaf. Kita berapa DP? Valen jam Oh ya, JP pelatihan. ya, oke, baik. Baik, jam pelatihan itu adalah ekivalennya 120, tetapi metode kita itu adalah hybrid, dan juga yaitu apa istilahnya materi yang berbasis project. Jadi tidak melulu hitungan pelajaran itu adalah hadir di kelas sekian jam, itu tidak. Jadi kita anggap misalnya itu ada empat produk digital atau 4 project, kembali nanti masing-masing itu sekitar 30 jam. Nah, 30 jam itu terdiri apa? Bisa misalnya adalah katakanlah 10 jam itu adalah materi pemahaman, sedangkan 20 jam itu adalah materi praktek dan juga materi publishing. Publishing itu misalnya upload, posting, dan sebagainya. Jadi kalau totalnya itu adalah di desain sekitar 120, tetapi ini adalah pelatihannya berbasiskan proyek dalam bentuk hybrid. Untuk materi pemahaman nanti trainer akan memberikan, sedangkan yang berbasis project dan juga produk, nanti selain trainer juga akan ada sesi-sesi mentoring untuk menyelesaikan proyek-proyek tersebut. Demikian, mungkin bisa dipahami. Atas Bandung, Bapak Ibu. Iya, sami-sami. Terima kasih Pak Sujianto. Baik, silakan dari Bu Ati dari SMAN 1 Karas, silakan Bu. Jadi terima kasih Pak Hos. Mungkin kemarin karena saya yang pertama saya tidak ikut ya di sosialisasi yang pertama. Yang pertama saya tanya, ini yang tadi terkait peserta untuk ini UNICEF ini kan tadi ada Pak Arya tadi menjelaskan, Pak Fajar tadi menjelaskan tentang siswa yang ikut DT dan terkait dengan KUS. Berarti kalau terkait dengan KUS kan otomatis siswanya ikut DT. Tapi tadi ada penjelasan bahwa yang disertakan di sini adalah yang tidak ikut DT. Itu yang supaya dijelaskan maling yang itu. Terus yang selanjutnya ini terkait dengan pelatihan ini apakah di luar double track? Karena apakah ada kelas baru atau bagaimana terkait dengan bantuan dari UNICEF ini? Supaya nanti dijelaskan. Terus yang ketiga, kan kemarin kami sudah mengajukan satu judul ini. Misalnya untuk pengajuan lagi apakah bisa diralat maksimal berapa judul atau berapa inovasi yang bisa kami ajukan. Baik Bu, baik. Saya coba membantu dulu bahwa rombel ini mestinya diambilkan dari luar double track ya, double track. Kalau misalnya apa namanya mereka yang difokuskan ke yang tidak mengikuti program double track, tetapi yang diinginkan adalah mereka bisa bersinergi dengan anak-anak double track untuk membantu khususnya di bidang digitalnya. Nah, berikutnya untuk para trainer, trainer itu bisa juga dari trainer double track atau bisa juga dari trainer dari luar dari double track. Yang penting kriteria tadi bahwa mereka harus memiliki kemampuan di bidang digital ya, terutama penggunaan media digital, editing video, editing gambar, atau mereka sudah terbiasa manajemen media sosial dan seterusnya, sampai kepada yang terakhir yang disampaikan Pak Arya lebih ke arah ke coding, membuat sebuah apps, baik itu berbasis web atau berbasis Android. Tapi itu kompetensi puncak nanti yang akan dilakukan secara bootcamp. Nah, untuk ide itu kemarin hanya untuk proses seleksi awal, untuk inisiasi awal. Silahkan nanti ide-ide itu akan dieksplor langsung di satu rombel tadi, Ibu, yang satu kelas. Nanti ide-ide itu akan diseleksi oleh tim UNICEF.
mana kira-kira yang baik untuk diimplementasikan dalam dunia masyarakat ya, yang betul-betul bisa diimplementasikan secara digital. Jadi tidak perlu untuk mengisi kembali. Nah, berikutnya terkait dengan kelas ya, kelas yang bisa diikutkan tadi bisa kelas 10 dan bisa kelas 11. Silakan Bapak Ibu sekalian dioptimalkan di situ. Silakan Pak Fajar kalau ada tambahan. Ya, sepertinya sudah sangat lengkap dan sangat jelas. Jadi intinya adalah kalau kemarin itu kan yang ada usul 3 kelas, dapatnya 2 kelas, ada yang usul 4 kelas, dapatnya 2 kelas. Nah, misalnya, nah itu bisa diusulkan untuk menerima kelanjutan program double track yang disebut dengan digital skill ini. Kemudian fungsinya itu adalah memberikan kemampuan digital. Nanti untuk studi kasusnya adalah misalnya dari KUS itu kemudian di-online-kan, baik itu websitenya dilengkapi, kemudian konten YouTube, konten video, nah itu bisa dilengkapi. Nah yang mengerjakan itu bukan lagi atau tidak harus anak KUS. Nanti kalau KUSnya mengerjakan konten juga, prakteknya kedodoran. Nah, jadi digital skill ini adalah memberikan tambahan tim dan juga kemampuan digital. Kemudian untuk tema apa harus dari KUS? Tidak. Jadi boleh selain dari tema-tema double track bisa juga misalnya tema tentang kebersihan lingkungan, pengelolaan sampah, kemudian peningkatan desa wisata dan sebagainya. Nanti akan diarahkan setelah mengikuti TOT nanti akan diarahkan untuk pemilihan proyek dan bagaimana pengelolaan dan juga penyelesaiannya. Mungkin itu ya sebagai Baik, silakan kalau ada pertanyaan yang berbeda. Gimana Bu Ati sudah puas? Sudah paham? Kalau ditanya sudah puas, bingung saya. Sudah Bu ya, baik. Berikutnya silakan dari teman-teman dari Puncu mungkin sama dari Kalitidu. Jadi kelas digital ini adalah rombel baru lah bahasa kita. Jadi rombel baru yang diberikan kepada sekolah Bapak Ibu sekalian. Jadi tolong rombelnya di manage dengan baik. Terus trainernya juga yang lebih smart gitu. Kalau yang sudah ada ya itu enggak apa-apa. Tapi kalau kira-kira sudah overload jangan. Ya. Silakan Pak dari Kalitidu dan Puncu silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Terima kasih. Sebenarnya sudah cukup jelas, cuma ada satu yang tadi ada peserta diharapkan ada disabilitas. Kami hanya punya satu, itu pun sudah kelas 3. Sudah kelas 12, padahal tadi persyaratannya kan kelas 10 dan kelas 11. Yang kedua, apakah masih bisa diikutkan? Yang kedua, apakah setiap peserta wajib memiliki perangkat seperti laptop dan lainnya? Karena ya terus terang kelihatannya kalau itu diwajibkan, yang peserta wajib mungkin juga tidak banyak yang bisa kami jaring, yang siswa kami yang punya laptop. Mungkin itu aja Pak, terima kasih. Baik Pak Mas Ruki. Ya. Sekalian Pak. Baik, jadi ya sekalian Pak Fajar ini ya, dari sekalian, Puncu. Oke ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Yang pertama tadi sampaikan Pak Fajar terkait jumlah jam tatap muka kurang lebih 30 jam Pak ya. Ya kurang lebih, tapi kurang lebih sifatnya 30 jam. hybrid ya, sifatnya hybrid ya Pak. Hybrid ya. Hybrid nanti Ya. apakah teknisnya itu sama dengan DT, mungkin ada ujian dan seterusnya terkait itu. Kemudian yang kedua, untuk nanti untuk wadah untuk anak-anak apresiasi tadi sampaikan ada hybrid, nanti mungkin hal-hal apa yang perlu kita siapkan biar anak-anak nanti sebelum pelaksanaan digital skill sudah tahu mungkin hal-hal ini yang nanti biar mendasar anak-anak yang jelas tadi sudah sampaikan banyak
terkait Pak Haus dan Pak Fajar terkait anak-anak harus memiliki fasilitas ini dan memiliki skill ini, insya Allah nanti kita siapkan anak-anaknya biar membantu backingnya apa untuk program double track biar lebih lancar gitu Pak ya tadi intinya ya. Kemudian yang berikutnya untuk TOT besok Pak minggu depan itu berapa hari Pak waktunya Pak? Nanti biar saya koordinasikan dengan trainer yang akan datang biar tahu schedule-nya biar enggak apa? Ya biar enggak tempuk lah acaranya begitu. Terima kasih Bapak itu yang bisa saya tanyakan. Siap, siap. Jadi, terima kasih Pak Oke, Meka. Baik, silakan Pak Fajar untuk membantu menjawab. ya. Baik, yang pertama, jadi eh, di program UNICEF ini memang punya prioritas prioritas sendiri bagi mereka yang istilahnya disabilitas atau anak berkebutuhan khusus dan juga terutamanya adalah perempuan atau wanita. Jadi kalaupun itu misalnya kelas 12 atau kelas 3, tetapi Desember ini kan statusnya masih siswa ya, itu silahkan. Jadi untuk yang wanita dan disabilitas itu diprioritaskan. Jadi boleh ya Pak. Kemudian yang kedua, apakah siswa punya kewajiban mempunyai semua perangkat digital itu? Siswanya tidak wajib, tapi diharapkan sekolahnya mendukung atau mensupport. Mendukung itu dalam arti penggunaan lab, komputer, kemudian mungkin wifi, ataupun juga katakanlah aplikasi-aplikasi. Nah, itu sekolah bisa mensupport sehingga mereka bisa mengerjakan bukan hanya sesuai dengan jam, tetapi bisa memiliki akses terhadap perangkat-perangkat digital itu di sekolah. Kalau misalnya siswanya punya sendiri, ya itu lebih lebih bagus lagi ya, tapi bukan jadi kewajiban. Kemudian pertanyaan Pak Mika yang ada kaitannya dengan ujian, saya tegaskan bahwasannya pelatihan ini pelatihan berbasis project atau project based training. Nah, maka outputnya itu nanti adalah produk digital. Produk digital itu bisa aplikasi, bisa website, bisa konten, bisa posting dan sebagainya ya. Sehingga yang sifatnya itu adalah eh, apa eh, katakanlah ujian atau teknis dan sebagainya itu adalah biasanya tidak ada tetapi lebih kepada proyek dan juga produk. Kemudian yang perlu diingat Bapak Ibu sekalian ya ini adalah kelas digital skill ini adalah merupakan program internasional. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian itu 50 sekolah yang dipilih itu diharapkan memang mampu dan bisa mengemban amanah ini. Kalau misalnya katakanlah kesulitan, maka segera bisa dikomunikasikan supaya misalnya adalah kesulitan untuk melaksanakan, nanti bisa dialokasikan mereka yang mengusulkan yang lain lagi. Jadi ini merupakan salah satu pengakuan internasional terhadap program double track, kemudian dikembangkan lagi melalui program digital skill ini. Sehingga saya berharap semua sekolah yang sudah terpilih bisa mensupport dan juga bisa mendukung ini dan melaksanakan dengan baik. Mungkin itu Pak Hos, apa ada yang terlewat? Tidak ada Pak Fajar, cuma Tidak ada ada ya. beberapa Oke. apa. Jadi boleh Pak ya, yang Pak Mas Rukin tadi khusus yang disabilitas yang Boleh kelas ya 12 khusus itu ya. disabilitas ataupun Nah, istilahnya wanita ya itu adalah nah, bisa ya. ya dilengkapi. Baik, berikutnya dari Menambahkan Pak kedua kekuatan tadi. setelah sama yang Pak Guru Wirawan, silakan. Silakan Bu dari Bu Wanda dulu. Oh iya, sebentar Kak. Oke, terima kasih Pak Hos untuk kesempatannya. Yang saya ingin tanyakan yang pertama, ini kan hampir mirip seperti double track tadi ya. Nah, untuk yang pertama itu pelaksanaannya apakah juga hari Sabtu seperti double track, jadi di luar jam sekolah? Gitu?
Terus selanjutnya terkait ini Pak Has, mohon maaf untuk pendanaan. Kalau double track kan di dalam satu satu periode gitu ya. Itu kan ada pendanaan sekian 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 gitu. Nah, untuk terkait yang digital skill ini bagaimana? Apakah sama seperti double track atau mungkin dijelaskan bagaimana? Ya, baik. Baik, pendanaan ya Bu ya terkait dengan rombel dan trainer mungkin ya. Nanti akan dijawab oleh Pak Arya. Terus untuk pelaksanaan itu apa di luar jam sekolah gitu. Pastinya iya Bu ya. Berikutnya silakan dari Pak Guru Wirawan mungkin bisa langsung nanti biar jawabnya enak. Silakan diaktifkan Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Os. Tadi saya cek-cek, saya sempat buka Sudah. jumlah Oke. pesertanya itu sampai nomor 36. Tapi tadi minimalnya 15, berarti kan 30 ya. Ini yang benar ini Oke. maksimalnya 36 apa 30 ya. Oke. Terus berikutnya ini saya cuma ngecek pemahaman saya ya. Jadi ini project tadi diutamakan bisa membantu yang program DT yang sudah ada ya. Tapi juga ada project lain yang harus nanti diselesaikan. Pertanyaan saya, apakah nanti kelasnya ini nanti dipisah? Kan ada tadi saya lihat ada beberapa skill. Apakah itu semua skill nanti akan dipelajari di kelas ini ataukah nanti kita memilih salah satunya? Itu dua pertanyaan itu. Terima kasih, Pak. Baik, baik, baik. Terima kasih sudah ketangkap Pak Irawan. Baik, silakan yang dari Pak Arya mohon nanti untuk anggaran untuk trainer dan rombel apakah sama dengan yang double track gitu. Terus terkait dengan materi pelatihan untuk mensupport mungkin perlu dipahamkan lagi nih Pak Fajar pemahaman dari Pak Wirawan supaya tidak miss bahwa program digital skill ini satu rombel baru yang dibentuk memang sifatnya nanti lebih ke arah studi kasus di bidang digital ya, baik itu menyelesaikan permasalahan tadi yang disebutkan Pak Fajar, bisa ke lingkungan, bisa ke ketenaga kerjaan, bisa tentang sampah, bisa tentang penjualan ya. Nah, kalau penjualan mungkin kaitannya dengan teman-teman di double track, menyiapkan konten-konten yang belum ada di teman-teman di Tata Boga, Tata Busana, mungkin itu studi kasusnya. Silahkan Pak Arya atau Pak Fajar dulu, silahkan. Baik, baik. Terima kasih Pak Host. Mengenai pertanyaan pembiayaan tadi kurang lebih akan dilakukan seperti konsepnya double track. Walaupun nanti ada beberapa hal yang berbeda. Jadi nanti seluruh biaya akan ditanggung oleh UNICEF, mulai dari transport hingga akomodasi selama pelatihan. Seperti itu untuk calon trainer. Kemudian nanti untuk agenda TOT ini belum ada perubahan. Nanti estimasi akan dilaksanakan pekan depan. Pekan depan itu bisa antara mulai dari Senin hingga Rabu atau Selasa hingga Kamis. Nanti ditunggu undangannya. Untuk durasinya ini seperti TOT double track yang terakhir yaitu 3 hari. Jadi 3 hari 2 malam. Lokasinya di Surabaya. Kurang lebih seperti itu. Silahkan Pak Fajar. Pak Arya, untuk pembiayaan rombel apakah sama dengan double track khusus rombelnya? Karena ini digital ya. Karena ini digital nanti alokasi pembiayaan lebih ke ada apa komponen honor ya karena tidak membeli alat, tidak membeli bahan. UNICEF tidak menyediakan alat dan bahan. Oleh karena itu tadi disampaikan oleh Pak Fajar bahwa sekolah menyediakan perangkat digital untuk mensupport siswa. Saya rasa sekolah di sini kan sudah memiliki lab umumnya ya. Jadi nanti bisa menggunakan perangkat lab ataupun nanti HP dari siswa ataupun nanti disupport oleh sekolah untuk peralatan-peralatan digitalnya. Dan saya yakin sekolah juga sudah punya jaringan internetnya. Jadi tidak ada kendala untuk pelaksanaannya.
Kurang lebih seperti itu, Pak Us. Ya, terima kasih Pak Arya. Jadi Bapak Ibu sekalian untuk pembiayaan di operasional di Rombel memang karena ini digital, jadi lebih difokuskan kepada honor trainer gitu ya. Dan kegiatan-kegiatan nanti yang akan dilakukan mungkin di schedule itu ada bootcamp yang terpilih dari beberapa sekolah Bapak Ibu sekalian akan di coaching secara khusus nanti sehingga itu yang akan dibiayai oleh UNICEF. Jadi lebih ke arah ke aktivitas. Oke, berikutnya dari Pak Fajar terkait dengan apakah itu dapat semua Pak Fajar ataukah hanya sebagian saja gitu. Ini Pak Wirawan mungkin belum begitu nangkep tadi karena sinyal. Silakan Pak Fajar. Baik, jadi di program digital skill ini, jadi kembali lagi saya tegaskan, ini merupakan kelas baru. Ibaratnya adalah topik keterampilan digital ya, atau keterampilan. Kalau biasanya ada topik keterampilan tata rias, tata boga, dan sebagainya, nah ini adalah topik keterampilannya adalah digital skill. Nah, kemudian karena ini adalah metodenya adalah hibrid dan juga berbasis project, maka outputnya itu adalah diharapkan dalam bentuk produk digital. Tadi sudah saya jelaskan. Nah, produk digital itu diselesaikan dengan membuat proyek-proyek digital. Proyek-proyek digitalnya bisa mengambil studi kasusnya double track yang sudah berjalan sehingga lebih optimal, kemudian jangkauannya lebih luas dan juga bisa melayani transaksi katakanlah makin apa istilahnya katakanlah makin banyak lagi, tapi bisa juga yaitu adalah kegiatan yang mempunyai social impact atau yang mempunyai apa istilahnya bermanfaat bagi masyarakat. Tadi saya jelaskan bisa problem sosial, problem sampah, problem pengangguran dan sebagainya. Jadi kelas digital skill ini nantinya studi kasusnya bisa dari DT maupun juga di luar DT. Kemudian berikutnya untuk materi ya. Materi nanti akan dipolakan setelah TOT nanti ada materi yang diselenggarakan secara offline, ada yang diselenggarakan secara hibrid dan juga ada yang sifatnya coaching mentoring untuk menyelesaikan proyek. Totalnya itu adalah kurang lebih sekitar 120 jam. Mungkin itu Pak Os. Kemudian apalagi yang terlewat Pak Os? Mohon maaf. Ini apa namanya terkait jam tadi sudah Pak sudah masuk ya dari TOT Oh jumlah siswa. tadi Maaf, maaf. Itu jumlah ya siswa. Jumlah jumlah siswa siswa itu disampaikan itu adalah 30 siswa Pak. Kalau itu ada 6 itu sesuai dengan pengalaman biasanya. Itu kan di akhir, di tengah dan sebagainya ada apa katakanlah penggantian dan sebagainya. Kalau itu meragukan, silakan diisi cadangan itu ya. Nah, tapi kalau misalnya sudah yakin itu 30 ya diisi cukup 30 saja. Itu. ya biar enggak gonta-ganti gitu ya Pak Fajar ya. Iya, kan biasanya kadung di Kasih ya. tengah-tengah terus enggak masuk Pak gitu dengan banyak alasan. Itu ya. Iya, ini karena sudah terbiasa dengan teman-teman jadi dilebihi oleh Pak Ria. Baik, Bapak Ibu kalian, silakan saya ingatkan bahwa pengisian form untuk calon trainer kita tunggu paling lambat hari Jumat, Bapak Ibu sekalian. Silahkan dipilah khususnya Bapak Ibu Kepala Sekolah, trainer yang bisa mensupport kegiatan program internasional ini karena nanti sertifikatnya adalah sertifikat internasional tentunya Bapak Ibu sekalian program ini sangat-sangat bermanfaat sekali bagi rekan-rekan para remaja, para siswa yang memiliki kemampuan bidang digital. Eman ya, selamat lagi bagi 50 sekolah yang sudah mendapatkan program ini. Pak Hos Ada menambahkan lagi dari
teman-teman, silakan Pak Pak Hos, Fajar, ini Pak Arya. karena teman-teman yang gabung ini tidak hanya rekan-rekan SMA dan juga dari PKBM, mohon bantuannya untuk menunjukkan form dan mendemokan Pak cara mengisinya, Pak. Oke, form trainernya ya Pak Ya, Arya ya. isian apa yang harus dilengkapi, kemudian untuk apa cara pengisiannya seperti apa, khususnya form siswa, Pak, usulan siswa. Baik. Baik Bapak Ibu sekalian, yang pertama saya akan demokan untuk yang para calon trainer dulu ya, karena ini yang paling sangat kita tunggu untuk dikirimi undangan sekaligus Bapak Ibu sekalian nanti terkait dengan persiapan kami di Surabaya terkait penginapan dan seterusnya. Kecuali nanti bisa nginep di ITS. Nah, repot nanti. Nah, di sini ada menu, silakan dibuka ITS digitalskill.net. Terus di sini ada form peserta Bapak Ibu sekalian. Terus silahkan diklik data calon trainernya. Nah, Bapak Ibu sekalian mohon maaf untuk yang PKBM nanti saya tambahkan karena ini masih eh, saya masukkan sekitar 50 sekolah yang dari double track. Nanti yang PKBM saya langsung tambahkan Bapak Ibu sekalian. Saya kasih contoh dulu. Silahkan dipilih sekolahnya. Nama lengkap trainernya silahkan dilengkapi. Kalau ada DRS misalnya Fajar Baskoro, misalnya MP, misalnya MT. Terus nomor WA-nya jangan lupa karena ini terkait dengan nanti database kami untuk WA group misalnya 234567899. Terus silahkan dipilih. Nah, mohon maaf karena eh, untuk yang PKBM nanti saya akan tambahkan di sini PKBM. Jadi teman-teman yang bagian trainer ini apakah dia memang dari trainernya double track ataukah dia dari fasilitator karena saya melihat data yang masuk di kami ada fasilitator daftar jadi trainer. Terus ada juga petugas administrasi daftar jadi trainer. Bisa saja yang penting persyaratan tadi sudah dilengkapi. Atau dari Dudi ya, atau dari asisten. Nah, nanti saya tambahkan kalau dari pihak eksternal itu silahkan dikasih kalimat Dudi saja. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian dari sekolah yang eh, pengen merekrut dari luar, tenaga yang eh, sudah diketahui dari sisi skillnya, silahkan ditulis Dudi saja di sini. Terus silahkan di next, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini nanti silahkan dimasukkan alamat emailnya, misalnya fajara@gmail gitu ya. Terus kalau alamat media sosialnya yang paling sering dipakai oleh Bapak Ibu sekalian, kalau Instagram, silahkan Instagramnya di copy, terus linknya ditaruh di sini. Kalau misalnya Facebook, silahkan alamat Facebooknya ditaruh di sini. Terus alamat channel YouTube Bapak Ibu sekalian untuk mengupload video kalau sudah ada silahkan karena akan kami cek dari sisi jangan-jangan punya channel tapi videonya cuma satu gitu loh. Nah, tapi videonya viral gitu. Subscribernya banyak gitu. Nah, monggo ini ditaruh di sini. Nah, kalau tidak punya ya dikosongi saja karena ini tidak wajib ya. Tetapi poinnya ya nah, karena ini bagian dari digital pastinya akan berkurang. Toko online gitu tidak punya gitu. Nah, silahkan dikosongi. Tapi kalau misalnya sudah punya dikasihkan aja linknya di sini. Apakah di Shopee, apa di Tokopedia dan seterusnya. Kalau sudah punya web silahkan di alamat webnya di copy terus dipaste di sini. Nah, mestinya kalau Bapak Ibu sekalian para trainer atau para keluarga besar di Double Track pernah ikut di Festival Ramadan, di situ ada pembuatan blog, mestinya sudah punya beberapa web yang sudah dibuat. Nah, nanti upload Bapak Ibu sekalian, silakan CV Bapak Ibu sekalian
mau modelnya seperti apa, silahkan diupload di sini. Yang penting bisa menyajikan keterampilan dari Bapak Ibu sekalian. Nih modelnya adalah PDF. Jadi yang diupload CV, tapi bentuknya PDF. Ya, jadi silakan Bapak Ibu sekalian untuk mengupload materi yang sudah ada. Nah, di sini terus diupload begitu. Nah, terus habis itu disubmit Bapak Ibu sekalian, submit. Jadi sudah selesai proses pengisian di form para trainernya. Pak, apakah boleh saya ngajukan lebih dari 2 calon trainer? Ya, boleh. Tapi nanti yang akan dipilih hanya satu saja, Bapak Ibu sekalian. Nah, satu saja yang masuk ke undangan itu yang akan kami pilih. Kalau boleh, Bapak Ibu sekalian yang menyeleksi supaya di internal tidak iri-irian gitu. Kalau wah ini kok diterima gitu, kok ini nggak diterima, maka mohon bantuan kepala sekolah untuk betul-betul memilah siapa kira-kira yang paling cocok untuk mendampingi program digital skill ini. Sehingga nanti yang terpilih memang mereka yang siap belajar, siap mendampingi para peserta untuk berlatih di bidang keterampilan digital. Itu Pak Arya. Berikutnya terkait dengan data siswa, Bapak Ibu sekalian, silakan diisi. Ini satu form saja, itu sudah ada linknya di file yang sudah saya kirim tadi. Yang pertama, silakan nanti isi nama lembaganya, Bapak Ibu sekalian, di sini. Nah, yang jadi pertanyaan tadi oleh teman-teman sekalian, nah di sini akan ada NIS ya, terus ada nama, terus jenis kelamin, silahkan diisi laki atau perempuan, L atau P gitu ya, tempat tanggal lahir, ya tempat lahirnya, tanggal lahirnya. Nah di sini Bapak Ibu sekalian dikasih dia disabilitas atau tidak, Y atau yes atau no gitu ya, ya atau tidak. Nah terkait jumlah peserta perempuannya berapa atau nanti ini secara otomatis akan dihitung Bapak Ibu sekalian kalau Bapak Ibu sekalian ngisi di sini datanya sejumlah misalnya Ali di sini. Terus ini laki-laki gitu. Terus yang di sini juga akan ada Bella misalnya. Terus di sini akan silakan Bapak Ibu sekalian diisi menunya laki-laki atau perempuan gitu. Maka yang di sini perempuannya akan terhitung secara otomatis gitu. Jadi itu saja, ini segera diisi oleh Bapak Ibu sekalian data-datanya dan setelah itu silakan diupload di admin digitalskill.net. Nanti kalau bisa paling lambat hari Jumat jam 15.00. Itu Pak Arya, silakan kalau mau ditambahi Pak Arya. Oh ya, di kolom chat itu ada pertanyaan, Pak. Kalau di sekolah kami kebetulan tidak ada yang ABK atau disabilitas, bagaimana? Ya, Bali ya diisi aja yang normal, yang penting keterwakilan antara perempuan dan laki-laki itu sesuai dengan arahan itu. Jadi jangan dipaksa disabilitas kalau memang tidak ada. Tapi kalau ada itu yang diutamakan dan harus masuk. Iya. Kalau ada tadi dari kayak Pak Musrikin kelas 12 mohon dimasukkan Pak karena itu termasuk dari prioritas UNICEF gitu. Kalau tidak ada jangan diada-adakan. Jadi kalau ada tolong diberikan kesempatan penuh baik dia kelas 11 maupun kelas 12 untuk mengikuti program ini. Gitu. Link pendaftaran trainer di Oh, baik. Ada lagi dari teman-teman sekalian? Kalau sudah cukup, saya sampaikan kembali bahwa
form pengisian trainer dan para siswa kami tunggu selambat-lambatnya hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 jam 15.00. Nanti bagi peserta yang belum sekolah yang belum mengirimkan data tersebut, maka bisa saja kami segera akan mengkontak. Kalau tidak nyambung, kita alihkan ke sekolah yang lain. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas partisipasinya dan nanti untuk teman-teman PKBM akan kita buatkan WA group khusus dan nanti akan bisa berkomunikasi secara langsung kepada saya, Pak Ozairi, ada Pak Fajar, Pak Arya, dan Pak Asrori. Dan terima kasih untuk semuanya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Izin live, Pak.